Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun, kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang Baru-baru ini kita menghadapi unjuk rasa yang merupakan bagian dari pelaksanaan penyampaian pendapat di depan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Kalau dilihat dari umurnya, ini sudah ke-27 tahun undang-undang tersebut. Memang undang-undang tersebut dibuat ketika kita masuk di dalam suasana reformasi, sehingga undang-undang itu dibutuhkan agar rakyat yang menyampaikan pendapat di muka umum betul-betul mendapatkan ruang dan dilindungi. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang mengatur tentang penyampaian pendapat di muka umum memang saat ini telah mengalami masa yang cukup lama, 27 tahun, untuk dievaluasi tentunya. Kalau kita lihat bahwa ada beberapa hal yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, di mana penyampaian pendapat di muka umum suka ditunggangi oleh pelaku-pelaku kerusuhan. Bukan lagi menyampaikan pendapat, tapi kerusuhan, keonaran, huru-hara. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 ini menurut pendapat saya perlu dilakukan perbaikan, direvisi, disesuaikan dengan kebutuhan saat ini, di mana perlu diatur bagaimana polisi sebagai aparat penegak hukum yang mendapatkan tugas di dalam undang-undang tersebut melakukan kegiatannya, melakukan perlindungan, melakukan pengawalan, tapi juga polisi harus menjaga keamanan dirinya. Bagaimana ketika polisi mendapatkan perlakuan jahat dari pelaku kerusuhan yang menunggangi demonstrasi, unjuk rasa yang di dalam undang-undang tersebut tidak diatur, tidak dibolehkan pelaku kerusuhan, pelaku huru-hara yang memanfaatkan saat masyarakat melakukan unjuk rasa secara tertib, kemudian mereka mencari peluang-peluang tertentu. Apakah dia mengganggu pelaksanaan unjuk rasa tersebut, atau dia justru mencari peluang dengan cara mengganggu aparat penegak hukum yang melakukan perlindungan kepada rakyat yang menyampaikan pendapat. Di beberapa negara, hak asasi rakyat yang menyampaikan pendapat itu betul-betul dijaga. Dan di Indonesia juga sudah dilakukan sejak reformasi, mengalami benturan-benturan. Selalu ada benturan antara masyarakat yang melakukan demo dengan tertib disiplin ketika ada upaya-upaya membangkitkan emosi aparat penegak hukum yang tentunya
ada maksud-maksud di baliknya. Nah, ini yang harus diantisipasi bersama. Karena sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, penanggung jawab unjuk rasa itu juga harus berkewajiban. Setiap 100 orang ada minimal 1 sampai 5 orang penanggung jawab. Bayangkan kalau unjuk rasa itu diumumkan. Ya, kita melihat bahwa unjuk rasa yang diumumkan itu tidak bisa ada batasan berapa orang yang akan melakukan unjuk rasa. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 diatur bahwa pelaku unjuk rasa, pelaku penyampaian pendapat umum itu harus menyampaikan secara tertulis kepada kepolisian tentang apa bentuk penyampaian pendapatnya, unjuk rasa, demonstrasikah, atau mimbar bebas, tapi juga jumlah peserta unjuk rasa itu juga harus jelas. Dia tidak boleh membawa peralatan-peralatan atau alat-alat yang membahayakan, kecuali peralatan yang akan menyampaikan, ya, memudahkan mereka menyampaikan pendapat. Tapi kalau sudah membawa batu, membawa tali, bom molotov, benda-benda tajam, benda-benda yang bisa melukai orang lain, itu dilarang. Jam pelaksananya pun dibatasi. Dan itu diatur ketika penyampaian rencana unjuk rasa itu disampaikan kepada kepolisian setempat yang bertugas di wilayah di mana akan dilakukan penyampaian pendapat tersebut. Oleh karena itu, saya menaruh perhatian bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 perlu direvisi, disesuaikan dengan kebutuhan saat ini, juga memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada petugas. Ya, bagaimana petugas yang mendapatkan perlakuan kasar itu juga dilindungi oleh undang-undang, dan kepada pelakunya itu bisa diatur di dalam undang-undang tersebut, tidak lagi diatur di undang-undang yang lain. Mari kita duduk bersama merumuskan usulan-usulan tentang revisi, pasal-pasal yang perlu ditambah, hal-hal yang perlu diatur yang selama ini dirasakan kurang dalam hal perlindungan oleh aparat kepolisian, itu juga perlu disampaikan, sehingga ini diberi masukan kepada pemerintah melalui Kementerian Hukum, Direktorat Jenderal Perundang-undangan, dan juga DPR RI, Komisi 3. Demikian masukan saya tentang unjuk rasa. Semoga bermanfaat dan kita bisa bertukar pikiran satu sama lain tentang apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.